Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani hari ini dalam berkat dan anugerah Tuhan yang baru. Senang sekali Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 20 Oktober 2022. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 demikian. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Tekanan bila tanpa Tuhan. Saudara sekalian, pada renungan pagi hari kemarin bahwa semenjak roh Tuhan undur dari Saul dan tidak lagi memimpin hidupnya, Saul berubah drastis. Hidupnya dikuasai kegelisahan dan ketidaktentraman. Ia hanya bisa tenang jika mendengar alunan musik Daud yang penuh kuasa. Dan selama Daud bersamanya, selama itu pula ia mendapatkan ketenangan. Sekarang ia semakin tertekan sebab mengetahui bahwa Filistin sedang menyusun kekuatan untuk menyerangnya kembali. Saudara sekalian, setelah Allah memilih Daud menjadi calon pengganti Saul, memang tekanan Saul semakin bertubi-tubi dan semakin berat. Karena Filistin siap menyerang Israel kembali. Padahal sebelumnya mereka pernah dikalahkan oleh orang Israel. Dalam keadaan ditinggalkan Tuhan, pasti jiwanya merana. Kondisi rohani berpengaruh ke kondisi jiwa dan jasmani. Saul tentu lemah dan tak berdaya karena tidak berkenan kepada Tuhan. Ejekan Goliat yang menakutkan dan menyakitkan hati itu semakin menekan jiwanya. Ancaman Goliat mengandung konsekuensi berat. Israel terancam diperhamba ulang oleh Filistin. Saul takut dan cemas. Seluruh rakyatnya pun terpengaruh tak bisa berbuat lain menghadapi Goliat yang begitu besar dengan perlengkapan perang yang begitu jelas. Dan semua tahu bahwa Goliat adalah orang yang kuat dan gagah perkasa dan selalu memenangkan perkelahian dan peperangan sebelum-sebelumnya. Dari mana datangnya takut dan cemas sesungguhnya yang dialami oleh Saul? Mengapakah ia begitu takut dan cemas? Apakah hal itu disebabkan oleh besarnya tubuh dan dahsyatnya kekuatan Goliat? Tidak. Sumber terdalam dari rasa takut dan cemas dalam diri Saul adalah kesadaran telah ditinggalkan oleh Tuhan. Kini semua ancaman bahaya harus dihadapi sendiri tanpa Allah. Itulah konsekuensi orang yang coba-coba berjalan mengikuti kemauan sendiri dan membangkang terhadap perintah Tuhan. Sebenarnya jika Tuhan bersama, tantangan besar apapun bisa kita lewati bersama. Hanya saja saudara sekalian, seberapa jauh kita meninggalkan Tuhan, sejauh itulah bertubi-tubi tekanan hidup yang semakin berat kita tinggalkan. Memang iman sekecil apapun asal ditujukan kepada Tuhan yang maha besar, sebesar apapun masalah kita dapat hadapi oleh karena Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan yang akan terus menopang kita sekalian. Saudara-saudaraku, akhirnya marilah kita belajar bergantung pada Tuhan. Jangan coba berjalan sendiri, apalagi meninggalkan Dia. Mari percayakanlah segenap kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Mari pandang Dia dengan kebesaran kuasa-Nya, supaya tantangan demi tantangan yang kita lihat ini dan kita jalani dengan baik oleh karena Tuhan yang menopang dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk berkat-Mu pada pagi ini. Kami semua sudah bangun dengan sehat dan telah mendengarkan firman-Mu. Bapa di sorga, kami percaya bahwa tak seorang pun dari kami yang akan lepas dari tantangan hidup.
Dan kadang-kadang kami melihatnya sebesar bahkan lebih besar dari Goliat. Tapi kami ingin percaya kepadamu Bapa, bahwa jika Engkau serta kami, sebesar apapun dan seberat apapun perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami akan sanggup menjalaninya oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan pada kami. Itulah sebabnya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu di pagi hari ini. Sertai dan tuntunlah kami. Kami bawa segenap keberadaan hidup kami. Kami bawa segenap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Para pendengar renungan pagi ini. Sertai mereka dalam sepanjang hari ini. Dan bila mereka sedang bergumul dalam berbagai-bagai pencobaan di pagi ini, Bapa, berilah kekuatan kepada mereka, mampukanlah mereka untuk membuka mata mereka serta memandang kepadamu dan belajar untuk menaruhkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Kami rindu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Engkau menghalau segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan-ketakutan kami. Ajarlah kami untuk memandang kepada Tuhan, bahwa bukan kami yang akan menyelesaikan semua persoalan itu, tetapi Tuhanlah yang akan bersama kami. Umat-umat-Mu yang sedang berderayan air mata oleh karena kedukaan yang mereka alami, Bapa Surgawi, hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang mencari pergumulan hidup untuk terlepas dari dalamnya, Bapa sendiri yang akan melepaskannya. Mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan hidup, Bapa sendiri yang akan menolong mereka untuk menyelesaikan dan melepaskan mereka semua. Bapa di sorga, apapun keadaan hidup kami pagi ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak kami, berkati anggota keluarga kami yang sedang beraktivitas di hari ini. Biarlah Tuhan akan memimpin kami semua, agar sepanjang hari ini kami jalani dengan baik di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengar doa kami berseru kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.